Selamat datang di channel kami, You Backpacker. Channel ini spesial kami buat untuk cerita-cerita tentang hobi jalan-jalan kami ke berbagai negara. Mulai dari alasan kami backpackeran, tips-tips terkait perjalanan, perencanaan, persiapan, dan hal-hal unik di perjalanan, serta pengalaman mengunjungi kota-kota di berbagai belahan dunia, termasuk pengalaman mengunjungi 7 keajaiban dunia. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Topik kali ini kita akan membahas salah satu dari 7 keajaiban dunia, The Great Wall China. The Great Wall atau Tembok Besar Cina adalah salah satu ikon Seven Wonder yang terletak di negara Cina. Sesuai dengan namanya, bentuknya berupa dinding raksasa yang membentang di bagian utara Cina dengan cakupan area kurang lebih sepanjang 8.800 km atau 5.500 mil. Yang perlu diketahui adalah The Great Wall sendiri tidak seperti perkiraan banyak orang, tidak terdiri dari satu lajur dinding raksasa. Namun sebenarnya terdiri dari beberapa lajur dinding raksasa yang secara umum membentang dari Liandong di timur hingga Jianyuguan yang terkenal dengan Benteng Jianyuguan di pegunungan barat. Sehingga jika dihitung seluruh lajur tersebut, total panjangnya sendiri adalah lebih dari 20.000 km atau lebih dari 13.000 mil. Dan ini lebih panjang dari separuh lingkar bumi. Ketinggian temboknya sendiri rata-rata 7-7,5 meter dengan lebar 9 meter. Bangunannya sendiri membentang melintasi berbagai medan di bagian utara Cina bagaikan naga raksasa, mulai dari pegunungan, perbukitan, padang rumput, gurun pasir, bahkan hingga tepi laut di sebelah timur yang lokasinya di kota Shanhaiguan, di tepian pantai Teluk Bohai. Dengan demikian, maka The Great Wall ini adalah bangunan raksasa paling panjang yang pernah dibangun manusia sepanjang sejarah. Kebayangkan di mana hebatnya bangunan ini dan kenapa bangunan ini juga pantas menjadi salah satu dari ikon Seven Wonder. UNESCO sendiri sudah menetapkan bangunan ini sebagai salah satu warisan dunia sejak tahun 1987. The Great Wall pada awalnya dibangun dengan tujuan sebagai benteng yang menahan invasi suku-suku liar di utara Cina dan selanjutnya berkembang menjadi salah satu pelindung jalur sutra atau Silk Road Trade serta kontrol perbatasan di bagian utara Cina. Pembangunannya sendiri memakan waktu lebih dari 2000 tahun, melibatkan hingga 19 dinasti di Cina. Pembangunan awalnya dilakukan pada tahun 722 sebelum Masehi hingga 222 sebelum Masehi di masa yang disebut zaman 5 Raja Besar Chun-Kyu, dengan tujuan untuk menahan invasi dari utara. Kekaisaran yang terlibat dalam pembangunan tersebut antara lain adalah Chu, Qi, Wei, Yan, dan Zhou. Kemudian pembangunannya dilanjutkan pada masa Kekaisaran Qin Shi Huang pada tahun 221 sebelum Masehi yang dilanjutkan oleh dinasti-dinasti selanjutnya hingga masa dinasti Ming di tahun 1644. Pada tahun 1644, bangsa Manchu berhasil menginvasi Beijing dan kemudian Cina berada di bawah masa kekaisaran baru Qing Dynasty. Dan sejak saat itu, pembangunan The Great Wall tidak dilanjutkan lagi. Saat ini, The Great Wall sebagian bangunannya sudah mengalami kerusakan akibat erosi, cuaca, dan vandalisme. Namun sebagian lagi masih tetap dipertahankan kondisinya. Bagaimanapun juga, The Great Wall merupakan salah satu ikon tujuan wisata yang paling terkenal di Cina dan dikunjungi oleh lebih dari 10 juta wisatawan di setiap tahunnya. Untuk menuju Great Wall dari Beijing sendiri, ada 4 alternatif lokasi yang bisa kita pilih. Pertama,
Great Wall di Badaling, sekitar 75 km dari Beijing. Bagian bangunan The Great Wall di Badaling ini merupakan bagian yang paling terawat, sehingga kita bisa melihat bangunan ini secara utuh. Bangunannya sendiri membentang dengan cakupan areal yang bisa dijelajahi sekitar 4 km. Kedua, Great Wall di Juyongguan, sekitar 60 km dari Beijing. Lokasi ini sebenarnya hanya berjarak sekitar 15 km dari Badaling, sehingga kerumunan pengunjungnya tidak sebanyak di Badaling. Namun, perbukitannya lebih curam dibandingkan dengan Badaling. Cocok buat orang-orang yang suka dengan hiking. Ketiga, Great Wall di Munti Ayu, sekitar 95 km dari Beijing. Lokasi di sini tidak berbeda jauh kondisinya dengan yang di Badaling. Hanya saja untuk sampai ke sana itu harus naik bis 2 kali. Yang keempat, Great Wall di Jingshanling, sekitar 145 kilo dari Beijing. Kami memilih alternatif pertama yang ke Badaling, karena selain lebih dekat juga hanya 1 kali naik bis. Selain itu, medannya juga lebih landai dibanding dengan ketiga alternatif lainnya. Menuju Badaling, kami naik subway ke Jisuitang Station. Kemudian di situ keluar dari exit A. Lanjut jalan kaki sebentar ke arah stasiun bis. Gak usah khawatir, begitu keluar exit A, itu sudah banyak papan menuju ke arah stasiun bis itu. Kemudian kita naik bis nomor 877 menuju Badaling. Selain bis nomor 877, bisa juga naik bis nomor 879. Kami sengaja naik bis yang paling pertama waktu itu, sekitar jam 8 pagi, supaya sampai di sana tidak terlalu siang dan belum terlalu banyak pengunjung. Perjalanan sendiri memakan waktu sekitar 1,5 jam. Bisnya juga enak kok, nyaman. Dari Badaling sampai ke Beijing juga menggunakan bis yang sama. Perhatikan jadwal bis yang terakhir ya, jangan sampai kehabisan bis. Jadwal paling sore kembali ke Beijing sekitar jam 16.30. Dari terminal bis di Badaling, kita langsung menuju loket pembelian tiket dan kemudian lanjut jalan kaki menuju The Great Wall. Dan ternyata dari loket tiket itu masih ada jarak sekitar hampir 1 km menuju pintu masuk The Great Wall dengan kondisi jalan yang agak menanjak. Pengunjungnya pun juga ternyata sudah lumayan ramai. Karena biar bagaimanapun juga destinasi ini memang tujuan terfavorit dan ikonik banget. Jadi ya harap maklum. Yang menarik adalah ternyata banyak warga lokal yang sudah berusia lanjut yang datang dan masih memiliki stamina yang tinggi untuk berjalan menanjak seperti itu. Pantesan aja ya Cina juara Olimpiade. Begitu tiba di lokasi, kami langsung naik ke atas The Great Wall melalui tangga. Tangganya lumayan curam dan lumayan menghabiskan stamina orang Melayu ini. Hahaha. Tapi sampai di atas, semua kelelahan terbayar. Yang ada hanya kekaguman menikmati bangunan terpanjang yang pernah dibangun manusia di dalam sejarah ini. Selain itu, lokasinya di atas perbukitan itu juga membuat view dari atas The Great Wall betul-betul luar biasa. Begitulah pengalaman kami backpackeran mengunjungi Great Wall. Untuk cerita-cerita seru pengalaman backpacker kami selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu!